Alhamdulillah, ternyata sampai jam 2 pagi ini voltage-nya masih di 12.7, 12.8. Jam 1.15 kita lagi ngamatin efek dari mid match komposisi yang nggak imbang gitu ya. Jadi di 36 volt ini saya pakai 900 watt peak, tapi jalurnya yang satu 600 watt peak, yang satu 300. Nah, kalau saat load lagi narik arus ke inverter, total dayanya sih sama ya. Tapi ketika dia lagi off cuma 12 watt. Nah, kita lihat nih, si 600 ini ampere ini udah mulai 0 ya, 0 watt. Tapi yang 300 dia masih keluar 1,8 100 watt. Nah, ini nggak ngerti nih ya, kenapa ketika kondisi akinya udah full, yang 600 ini udah berhenti untuk mengalirkan arus karena voltage udah tinggi kali ya. Tapi yang 300 dia masih ada 1,8. Kenapa yang 300 yang ngeluarin arusnya ya, yang 600 kok berhenti? Gak ngerti deh ya. Nah, ini yang agak tanda tanya. Takutnya dari 600 balik ke 300. Tapi secara gabungan sih totalnya sih nongol ya. Nah, ini kalau lagi narik beban 630 watt copy maker, wattnya 200 sama ya, ngeluarinnya ini 300, 600, 300 sama 200, artinya aliran listriknya nih ngalir gitu, logikanya kan gitu ya, ketarik ke controller, ke inverter, lalu ke load perabot rumah. Sekarang 634. Nah, ketika berhenti, kita lihat yang 600 nih nanti kalau kondisi akinya sudah full. Nah, ini nih voltage-nya akan naik. Nah, ini udah berhenti lagi nih. Udah 0 watt ya. Tapi yang si 300 dia masih di level 100 watt, 1,8 ampere. Menarik juga ya. Ini nggak paham saya kenapa display wattmeternya menunjukkan perbedaan seperti ini. Artinya ada apa? Mengapa? Bagaimana? Resikonya apa? Nah, itu. Yang jelas kelihatannya ini aki memang udah mulai float charge gitu ya, udah mulai penuh. Kita lihat nanti di aplikasi SOC nya udah di berapa dan level pengisiannya, apakah masih boost, float charge ataupun kondisi level charging yang lainnya. Nah, ini juga level-level kondisi charging aki juga saya belum terlalu paham juga. Nah, ini ketika di charge dan di load 12.7, 12.8. Hari ini pemakaian sengaja kita normal, hanya pompa air dan rice cooker, tidak colok ke
lemari pendingin. Saya ingin tahu nanti si aki bekas Viam ini ketika maghrib, ketika senja, dia akan dapat di voltage berapa kalau kita full charge gitu ya. Full charge dari siang hari di atas 14 dan beban nggak kita paksa sebagaimana hari-hari kemarin buat ngelihat produksi maksimal yang bisa dihasilkan oleh komposisi 300 dan 600 watt peak ini. Sampai jam 13.30 udah mau 2 kWh, udah lumayan lah. Yang penting untuk pemakaian normal dari 9 kali 100 watt peak ini, kalau lagi panas terik seperti ini, produksi bisa 2 sampai 3,3 kWh. Nah, copy maker sengaja dicolok terus agar aki yang sudah penuh ini masih ketarik gitu ya arusnya, biar nggak over voltage, overcharge dan over lainnya. Untuk on grid 300 watt, ampernya 20 ampere ya, lagi panas banget nih Bekasi. Ampere peaknya 23 ampere, voltage maksimal 367. Sementara kalau yang 900 voltage maksimalnya itu sampai 615 ya, voltage tertinggi hari ini di atas 600 watt. Kalau ampere peaknya (15 ampere). Nah, kita butuh parameter statistik seperti ini, berapa ampere tertinggi, berapa watt tertinggi buat bahan, apakah kontrolernya masih bisa kita batas aman gitu ya. Ini juga nih si grid tire inverter 600 watt, kita coba dipasang 600 watt peak biar kita tahu ampere maksimal berapa, watt maksimal berapa. Takutnya kalau panel kebanyakan ini nggak kuat. Ini udah mulai panas nih, kapan ya? Pingin beli kipas kok kagak jadi. Udah perlu kipas tambahan, pinjem dulu kipas emaknya deh. Jam 17.30 kita tutup uji coba hari ke-5 900 watt peak dengan rangkaian panel 36 volt. Oke, sekarang jam 5.45 menjelang maghrib, sudah mulai drop di bawah 13 volt. Dari panel masih ada sisa-sisa sinar matahari yang ngecas ke wattmeter.